Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayuningsi. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, kelas PGSD 4I. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mata kuliah bimbingan konseling materi 12 dengan judul pelaksanaan bimbingan konseling di SD, SMP, dan SMA. Pembahasan yang akan dibahas adalah bagaimana bimbingan konseling di tingkat SD, SMP, dan SMA. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling. Dalam arti, guidance berasal dari kata guide, yaitu mengarahkan, memadu, mengelola. Sedangkan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, sehingga pada akhirnya konseli mampu membuat keputusan atau menentukan tujuan dan memilih nilai untuk perilakunya di masa depan. Kemudian kita masuk ke dalam bimbingan konseling di tingkat sekolah dasar. Yang pertama itu ada urgensi bimbingan konseling di SD, latar belakang pedagogis, latar belakang sosiokultural, latar belakang psikologis, dan kemudian ada masalah-masalah bimbingan konseling di SD, itu biasanya masalah perkembangan jasmani dan rohani, kemudian masalah keluarga, masalah-masalah psikolog, kemudian model-model pendekatan BK pada SD, itu ada pendekatan kritis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Nah, bagaimana sih bimbingan konseling di tingkat SMP? Nah, jadi urgensi bimbingan konseling di tingkat SMP, pendidikan menengah berkenaan dengan tujuan institusional, kebutuhan siswa selama rentang umur 12-15 tahun. Kemudian masalah-masalah bimbingan konseling di tingkat SMP, masalah yang dihadapi dalam belajar, perkembangan fisik, dan psikis remaja. Kemudian model-model pendekatan BK kemudian bagaimana sih bimbingan konseling di tingkat SMA? Jadi, urgensinya itu tujuan pendidikan menengah atas acap sekali dibiaskan oleh pandangan umum demi mutu keberhasilan akademis seperti presentasi kelulusan, tingginya nilai ujian nasional, atau presentasi kelanjutan ke perguruan tinggi negeri. Kenyataan ini, presentasi kelanjutan ke perguruan tinggi negeri sulit dipungkiri karena secara sekilas tujuan kurikulum menekankan penyiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau penyiapan peserta didik agar sanggup memasuki dunia kerja. Masalah-masalah yang dihadapi di bimbingan konseling SMA, permasalahan dalam belajar, permasalahan fisik dan psikis, kemudian model-model pendekatan BK di SMA itu ada pendekatan kritis, pendekatan preventif, pendekatan perkembangan, dan pendekatan remedial. Untuk itu, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.